Hari ke-19, jalan-jalan di Istanbul, Turki hanya dengan $300 untuk 23 hari. Saat ini saya berada di depan makam mantan Perdana Menteri ke-9 Republik Turki, Adnan Menderes, yang mati di tiang gantungan. Seperti apa ceritanya dan bagaimana kondisinya di dalam? Ayo kita masuk. Inilah makam Adnan Menderes, Perdana Menteri ke-9 dari Republik Turki ini. Dan ini salah satu orang pengunjung. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? What's your name? My name is Alparslan. Arslan, from where? I'm from Germany, Cologne. Cologne. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ziarah? Ziyara, yes. Ziyara. He was our first Erdogan. Yes. He was Yes. our first Erdogan. I'm sorry, your face Arabic. Your No. original from where? No, from Turkey. Turkish, My- but your nationality Yes. Germany. My father migrated 1970 to Germany. Alhamdulillah. Yes. Oke, thank you. Thank you. Ini adalah makamnya nih, tanda masuknya. Dan ini adalah nama orang-orang yang dimakam di sini. Ini Adnan Menderes, Perdana Menterinya. Ini Hasan Polatkan adalah Menteri Luar Negeri. Fatin Rustu Zorlu adalah Menteri Keuangan. Dan Anit Mezarli ini adalah salah seorang anak buahnya Adnan Menderes. Kalau kita lihat makam Adnan Menderes ini tidak seperti makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Padahal jasa Adnan Menderes ini bagi kehidupan umat Islam rasanya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Mustafa Kemal melakukan perusakan terhadap ajaran Islam dengan mengganti azan menjadi bahasa Turki, kemudian menghapus sekolah-sekolah pelajaran agama di sekolah, bahkan dilarang menggunakan tulisan Arab. Erdogan saat menjabat sebagai presiden kemarin langsung datang ke makam ini, dan Erdogan pun sempat membacakan ayat Al-Quran di sini. Fatin Rustu, ini sejarah hidupnya Fatin Rustu. Dan ini Adnan Menderes, dia dilahirkan pada tahun 1899 dan meninggal di tiang gantungan pada tahun 1961. Ya, karena kebijakan politiknya saat itu, saat Adnan Menderes berhasil menjadi Perdana Menteri melalui pemilu yang sangat demokratis di Turki pada saat itu, pada tahun 1950, dan partai yang dipimpin oleh Adnan Menderes ini adalah Partai Demokrat, berhasil mengalahkan partai besutan Mustafa Kemal. Maksudnya partai yang didirikan Mustafa Kemal itu kalah dengan partai yang didirikan oleh Adnan Menderes ini. Sehingga pada hari pertama Adnan Menderes ini menjabat, yang dia lakukan adalah memerintahkan untuk mengembalikan bahasa azan kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Jadi azan yang selama 18 tahun pemerintah Mustafa Kemal ini diganti dengan bahasa Turki, diubah kembali oleh Adnan Menderes menjadi bahasa Arab. Dan inilah yang menyebabkan kelompok sekuler di Turki ini tidak suka, dan mereka mencari alasan bagaimana untuk menjatuhkan Adnan Menderes ini dengan fitnah dan isu. Dan akhirnya memang mereka berhasil. Saat itu militer mengkudeta Adnan Menderes, dan akhirnya Menderes pun harus berakhir syahid di tiang gantungan. Assalamualaikum ya alal kubur, al-fatihah. Partai yang dipimpin Adnan Menderes ini sempat memenangkan pemilu 3 kali berturut-turut di Turki pada tahun 50, 54, dan 57. Dan ini jelas membuat pihak sekuler makin geram karena Adnan Menderes mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro-Islam yang tadinya banyak kebijakan yang menghapuskan kebebasan orang Islam di Turki, akhirnya dibuka kembali oleh Adnan Menderes. Pada tanggal 17 Februari 1959, pesawat terbang yang ditumpangi Adnan Menderes menuju London bermuatan 24 penumpang disabotase dan mengalami kecelakaan. Namun alhamdulillah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, 24 penumpang selamat 14 orang termasuk Adnan Menderes. Namun pihak sekuler tidak berhenti di situ saja. Pada tanggal 27 Mei 1960, Jenderal
Kemal Gursel melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh Adnan Menderes. Nah, dari sinilah malapetaka itu bermula. Adnan Menderes dituduh dengan melakukan pelanggaran HAM terhadap para demonstran dan melakukan tuduhan korupsi. Padahal di masa Adnan Menderes, taraf hidup dan ekonomi Turki menjadi meningkat. Namun saat itu media-media sekuler yang pro kepada partai yang dibentuk Mustafa Kemal Atatürk ini mendukung tindakan kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Kemal tadi. Sehingga akhirnya Adnan Menderes pun harus mati di tiang gantungan. Penyebabnya adalah yang membuat pihak sekuler marah pada Adnan Menderes ini karena Adnan Menderes mengembalikan kehidupan nilai-nilai Islam yang telah hidup di bumi Turki ini lebih dari 400 tahun. Nah, setelah Turgut Özal berkuasa, Turgut Özal ini adalah salah satu perdana menteri yang juga anti sekulerisme. Dia pun memuliakan Adnan Menderes dengan mengembalikan makam Adnan Menderes di tempat ini bersama menteri-menterinya yang dihukum gantung. Makam Adnan Menderes ini dan kawan-kawannya ini sebelumnya bukan di sini, tetapi di satu pulau di Laut Marmara sana. Saat Turgut Özal berkuasa, maka Turgut Özal pun akhirnya memindahkan makam ini ke tempat yang lebih layak dan Adnan Menderes dinobatkan menjadi pahlawan Turki. Di antaranya salah satu airport di Turki ini ada bernama Adnan Menderes. Kemudian ada lagi universitas yang bernama Adnan Menderes dan jalan-jalan di Turki ini diberi nama Adnan Menderes. Jadi memang penuh syarat muatan politik. Bahkan Turgut Özal pun akhirnya mati diracun. Jadi memang kaum sekulerisme di Turki ini memang sudah terang-terangan dalam memaksakan kepahaman mereka. Dan kalau kita lihat, kalau di sini menurut saya pribadi yang layak menjadi pahlawan itu Adnan Menderes. Tetapi kita lihat bagaimana kondisi makam ini tidak seperti makamnya Mustafa Kemal yang dijaga dengan militer, kemudian ada upacara dan sebagainya, pengamanan sangat ketat. Kita tidak tahu maksudnya, tapi ini adalah salah satu bentuk politisasi. Jadi memang banyak generasi muda Turki ini, mereka tidak memahami apa yang mereka pahami saat ini. Jadi mereka pun seolah-olah menganggap sejarah yang terjadi ini adalah hal yang memang biasa dalam kehidupan politik. Saya saat ini bersama Arpaslan, salah seorang asli Turki tapi tinggal di Cologne, Jerman. Dan dia katanya bersedia nanti mengirimkan kepada saya bagaimana azan dalam bahasa Turki. Jadi saya tunggu lewat WhatsApp, dia akan record azan in Turkish language. Farslan, say hello to my subscriber. Hello, my friends. Salam to Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I love Adnan Menderes. Why? Why? Because he was the first light of Turkish people, the Turkish Islamic people. The great hero. He is our great hero. He is our first Erdogan. He is our first Erdogan. Tuh, Om Erdogan dapat salam tuh. Setelah direbutnya kekuasaan Ottoman oleh Mustafa Kemal, kehidupan politik di negara Turki ini terus memanas hingga hari ini. Dan di Turki ini semua sepertinya dipolitisasi untuk mempertahankan kekuasaan tertentu. Saat ini saya sedang berada di makam mantan Perdana Menteri ke-9 Turki, Adnan Menderes, dan ini beberapa orang menterinya. Dan mereka ini semua mati di tiang gantungan oleh pemerintah yang mengkudeta saat itu.